diberikan ke saya untuk disampaikan itu ya boleh dikatakan ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tema yang pada anak muda memang sedang getol-getolnya dihadapi ya. Jadi seringkali tema biasanya judul tema yang diberikan ke saya itu adalah love, sex, dan dating gitu ya. Jadi seksnya berada di tengah-tengah. Ya, tetapi karena kita sekarang belajar mengenai kebenaran firman Tuhan, maka seks yang seharusnya ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu letaknya di paling belakang. Paling belakang itu pun setelah ada kata yang kita sebut marriage atau pernikahan ya. Artinya ketika kita pacaran kemudian menumbuhkan rasa cinta, kemudian saling mengenal, mempunyai komitmen yang sama untuk lanjut ke jenjang pernikahan, maka kita baru masuk ke 3 huruf yang membentuk satu kata yang kita sebut seks ya. 3 huruf membentuk satu kata ya, terlihatnya sederhana, tetapi ini sering justru yang membuat kita manusia jatuh ke dalam dosa ya. Jadi saya bersyukur bisa bertemu dan berkenalan dengan teman-teman sekalian. Jadi saya bicara di sini bukan karena saya serba tahu, tidak, tetapi saya sudah mengalami lebih dulu. Artinya saya sudah mengalami tahap-tahap di mana yang sekarang sedang Anda alami. Ya, umur saya sudah 54 ya. Jadi istilahnya sudah lolita lolos 50 tahun ya. Jadi dan saya mempunyai anak usia 22 tahun sehingga hal-hal seperti ini memang cukup riskan untuk harusnya bersama-sama kita pelajari bagaimana yang seharusnya kita jalani ya. Berikutnya, jadi ayat yang saya gunakan sebagai dasar itu dari Matius 6 ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ya. Pencobaannya saya merahkan karena itu fokus kita, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan itu baik, bahkan sangat baik. Dia tidak pernah membawa kita ke dalam pencobaan. Kalau kita berada dalam satu masalah yang seringkali kita sebut pencobaan, itu biasanya disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Sehingga materi hari ini mengajarkan kita kalau kita bisa mengerti apa itu cinta yang sebenarnya, bagaimana berpacaran secara kudus dan sehat untuk menyongsong masa depan, maka kita tidak akan mungkin jatuh ke dalam pencobaan. Ya, apa itu cinta? Cinta menurut banyak orang berbeda-beda. Definisi cinta saya mungkin berbeda dengan definisi cinta teman-teman. Sehingga seringkali cinta itu dikatakan sebagai multidimensi ya. Seperti kita menangkap halilintar atau meraih pelangi. Jadi agak mustahil untuk menyamakan persepsi cinta dari banyak orang ya. Tetapi secara umum cinta boleh dikatakan sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan secara pribadi ya. Dalam konteks filosofi cinta, cinta itu merupakan sifat yang baik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dilengkapi dengan cinta atau kasih. Dan karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu, maka seharusnya kasih yang kita berikan kepada pasangan kita itu adalah kasih yang baik. Ya, kasih yang benar ya, bukan kasih menurut ego atau kedagingan kita. Sehingga kita belajar, mungkin teman-teman sudah belajar ya di pelajaran agama mengenai tipe-tipe cinta, tetapi kita ulas sedikit. Cinta eros atau erotik ya, eros berasal dari kata erotik, itu merupakan cinta yang didasari pada hawa nafsu ya. Jadi cinta karena kamu cantik, karena kamu seksi, saya naksir kamu. Karena kamu ganteng, karena kamu tinggi, gagah, ya putih ya, atau seperti penyanyi K-pop gitu ya, saya jatuh cinta padamu ya. Dan cinta inilah yang seringkali membuat kita jatuh dalam dosa ya. Kemudian berikutnya adalah cinta storge. Ini cinta alami antara orang tua, saudara kandung ya. Kemudian cinta filia ya. Cinta supaya kamu membantu saya, maka saya membantumu. Jadi ada imbal baliknya, nggak mau rugi gitu ya, nggak mau gratisan. Kemudian cinta yang tertinggi itu adalah cinta agape ya, cinta yang dalam tanda kutip meskipun kamu melukai saya, meskipun kamu jahat sama saya akan tetap mengasihi kamu. Karena seperti itulah kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi meskipun kita manusia yang berdosa ya, jahat bahkan boleh dikatakan bejat, tetapi Tuhan tetap rela memberikan nyawanya di kayu salib untuk
mengasihi kita. Itu sebabnya Tuhan menuntut kita, ya, menuntut kita untuk bisa mengasihi pasangan kita atau pacar kita seperti cinta agape. Nah, bagaimana tahapan atau rasa cinta itu muncul di hati kita, ya? Yang pertama itu merasa senang jika di dekatnya, jadi deg-degan, kemudian pipi memerah, salah tingkah, ya, kemudian merinding gitu ya, merinding bulu, ya bulu-bulu semua ya, bulu apapun lah, ya. Jadi itu tahapan awalnya. Kemudian merasa spesial, orang itu lebih hebat dibanding yang lain, ya. Kemudian lebih menyukai dia daripada kalau cowok lebih menyukai cewek itu dibanding cewek yang lain. Demikian juga kalau cewek dia lebih menyukai cowok yang ditaksir itu lebih dari yang lain. Meskipun yang lain ada yang kayak Chris Wu atau kayak Kim Seokjinnya BTS, dia tetap yang tertampan buatku, ya, seperti itu. Kemudian setelah menyukai atau kita menentukan cewek atau cowok yang kita taksir, maka kita mulai mengalami perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Perasaan aneh yang sulit dijelaskan ini lebih dipengaruhi oleh hormon. Nah, pada masa anak-anak muda seperti teman-teman ini produksi hormonnya sedang dalam kondisi tidak stabil. Artinya mudah sekali mengalami perubahan mood, ya, moody gitu ya. Jadi hormon-hormon inilah yang membuat perasaan suka itu makin berkembang. Berikutnya dilanjutkan ketika sudah mulai ini kita menyukai lawan jenis. Ingat ya, Tuhan menuntut, ya, menuntut itu harus kudu, nggak boleh enggak. Menuntut kita untuk naksir atau menyukai lawan jenis. Tuhan tidak pernah menginginkan anak-anaknya naksir atau menyukai sesama jenis. Jadi kalau Anda cowok, ya Anda harus naksir cewek. Kalau cewek ya harus naksir cowok. Itu harga mati, ya. Karena sebagaimana Tuhan mengatakan maka diciptakanlah perempuan dan laki-laki, ya. Tuhan nggak pernah bilang di firman-Nya diciptakan perempuan dan perempuan atau laki-laki dan laki-laki, ya. Fenomena belakangan ini banyak sekali terjadi peristiwa atau kondisi di mana cowok jatuh cinta pada cowok atau cewek jatuh cinta pada cewek, dan itu bahkan sering terjadi juga pada kita anak-anak Tuhan, ya. Di gereja itu bahkan ada, ya. Saya dapat info dari anak saya itu banyak sekali sekarang novel atau komik dari Cina, ya, itu yang bercerita atau mengisahkan tentang percintaan antara sesama jenis, ya. Jadi saya berharap hal itu tidak terjadi pada teman-teman karena Tuhan tidak suka, ya, kan itu dosa dan bahkan Tuhan menyebutnya kekejian bagi kita, ya. Jadi ketika kita menyukai seseorang maka kita harus menyukai lawan jenis kita, bukan sesama jenis kita, ya. Saya lanjutkan. Kemudian ketika kita sudah menyukai lawan jenis kita, kita mulai menghargai, menerima dan mengasihi dia, ya. Menerima apa adanya, mengasihi dia sebagaimana dia ada, ya. Bukan karena kalau minta dibeliin iPhone nggak bisa, ya nggak jadi jatuh cinta. Kalau nggak dijemput pakai kendaraan roda 4, ya nggak jadi naksir, ya. Karena kalau naik motor kehujanan, kepanasan, tidak seperti itu, ya. Jadi cinta agape tadi adalah cinta meskipun. Jadi meskipun kamu nggak punya apa-apa, saya tetap mencintai kamu. Ya, seperti itu ibaratnya, ya. Kemudian mulai meningkat ke dalam kondisi atau tahapan rela berkorban. Saya rela nyemplung sumur demi kamu, ya, nggak seperti itu, ya. Jadi itu adalah tahapan tumbuhnya rasa cinta. Jangan percaya dengan istilah cinta itu buta. Cinta itu nggak buta. Karena apa? Ketika kita jatuh cinta pada lawan jenis kita, kita menggunakan logika, ya. Karena nggak mungkin kamu nggak menggunakan logika tiba-tiba gabruk gitu, oh, saya jatuh cinta sama si A si B, enggak, ya. Jadi tidak ada istilah cinta itu buta, ya. Karena ketika kita jatuh cinta pada seseorang maka itu logika kita ada di dalamnya, ya. Nah, Anda sudah sampai di mana gitu, ya. Jomblo fase pertama, ya, ini jomblo ngenes, ya, sudah diobral di pinggir jalan, nggak ada juga yang ngangkut gitu, ya, nggak, ya. Jadi ketika Anda sendiri, ya,
ada timbul rasa iri ketika teman yang lain sudah ada gandengannya. Jadi sudah bisa suap-suapan di kantin, berangkat pulang pergi sekolah, sudah ada yang bonceng. Kalian mulai timbul rasa, wah kok saya belum ya. Nah, mulai kalian menentukan sasaran siapa yang akan saya berikan perasaan istimewa untuk dia. Kemudian Anda mulai jatuh cinta, kemudian PDKT ya, pendekatan dengan berbagai cara ya. Bahkan kadang jangan ke dukun ya. Jadi usaha dengan apa yang Anda punya. Kemudian mulai nembak, bukan nembak pakai pistol tetapi menyatakan. Nah, ada dua kondisi Anda ditolak atau diterima. Kalau ditolak ya nasib gitu loh. Anda akan memulai lagi dari tahap yang awal ya. Belajarlah untuk mengerti bahwa ketika Anda mendekati seseorang kemudian Anda ditolak, berarti Tuhan punya rencana yang lebih indah untuk Anda. Artinya memang Tuhan sudah menyediakan yang lain, ada yang lain yang lebih baik untuk Anda. Jadi jangan kemudian frustasi, patah hati, minum baygon atau loncat dari gedung tinggi. Ya, itu bukan anak Tuhan, ya. Nah, kalau Anda nembak kemudian diterima, nasib gue baik gitu ya. Jadi saya bisa seperti yang lain, gandeng cowok atau cewek pamer ya, seperti itu. Itu proses yang memang harus kita hadapi ketika kita jatuh cinta. Nah, berikutnya ayat-ayat Alkitab mengenai cinta. Tolong ayat-ayat ini diartikan secara benar ya. Jadi jangan diplesetkan. Cinta harus menjadi dasar dari segala sesuatunya. Artinya kasih yang agape tadi itu harus menjadi dasar kalian untuk mendekati lawan jenis yang kalian sukai. Kita harus paham bahwa kasih agape itu adalah kasih yang sabar ya, murah hati. Jadi janjian nonton film jam 7, kamu sudah nunggu 4:30, cewekmu dandan ternyata sampai 8:30, sabar, nunggu ditungguin aja ya. Kemudian murah hati. Murah hati itu bukan kalian punya 5.000 kasih 5.000, punya 1.000.000 kasih 1.000.000, tidak seperti itu ya. Murah hati itu artinya realita yang sesungguhnya apa adanya itu nggak perlu ditutup-tutupi ya. Kemudian tidak cemburu. Banyak pasangan yang berpacaran kemudian HP pasangannya dikekepin hanya supaya pengen tahu dia dapat WA dari siapa, dapat line dari siapa. Ya, kalau sekiranya lawan jenis yang berbeda cemburu, marah ya. Saya sampai punya murid supaya cowoknya nggak cemburu, temen cowoknya tuh dikasih nama Aksis, XL, simpati gitu ya. Indosat seperti itu hanya supaya menutupi supaya cowoknya nggak curiga ya. Tidak seperti itu ya. Kemudian dia tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan. Artinya karena kasih agape itu adalah kasih yang sudah lebih dahulu dilakukan Allah kepada kita, maka dia harus menghormati pasangannya sampai waktunya tiba, artinya sampai masuk ke jenjang pernikahan ya. Tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan ya. Ya, kalau nanti kita bahas apa aja sih yang boleh dilakukan ketika pacaran ya, tetapi seperti itu. Jadi kemudian untuk yang cewek ya gunakanlah pakaian yang sopan ya. Jangan nggak tahan atau lemah terhadap rabaan tapi sengaja pakai short pants ya, belahan dadanya terlihat. Nah, itu namanya mengundang setan secara gratis untuk gentayangan ya. Tidak seperti itu. Kemudian jujur ya, kalau nggak punya uang ya bilang nggak punya uang, jangan ngutang hanya demi bisa beliin McD ya. Itu sudah satu kondisi yang tidak benar ya. Kemudian memahami ya, pacar saya tuh tipenya seperti ini, belajar ya. Tolong dipahami ketika kalian pacaran jangan punya tujuan untuk mengubah pasangan Anda seperti yang Anda inginkan. Ingat, Anda datang dari dua budaya yang berbeda. Pendidikan orang tua Anda berbeda satu dengan yang lain. Ya. Kemudian pendidikan, latar belakang, segala sesuatu berbeda. Dan itu sudah terbentuk dari Anda kecil sampai saat ini. Jadi jangan pernah punya pacar dengan tujuan, aku mau mengubah dia supaya dia seperti yang aku inginkan. Nanti Anda akan frustasi. Ya. Kita tidak akan bisa mengubah seseorang. Ya. Yang ada adalah kelebihan Anda menutupi kekurangannya, demikian juga kelebihan dia menutupi kekurangan Anda. Ya. Kemudian berkomitmen pada ucapan dan janji. Anda pacaran tuh tujuannya untuk apa? Kalau cuma senang-senang bisa tidur bareng gratis, sebaiknya tidak.
Ya, ketika kita pacaran kita sudah harus punya misi dan visi kemana arah hubungan ini saya bawa. Ya, nah hal-hal ini dilandasi oleh beberapa kebenaran firman Tuhan. Cinta memberikan segala-galanya dengan tidak mengharapkan balasan. Ini jangan diplesetkan, memberikan segala-galanya itu bukan termasuk tubuh ya. Tidak, tetapi memberikan segalanya artinya tidak ada yang ditutupi ya. Kalau saya punya sifat negatif ini ya sampaikan bahwa saya itu orangnya seperti ini ya. Jadi tidak memberikan segalanya, jangan diplesetkan artinya boleh tidur bersama, tidak. Kemudian cinta mengubah semua hati yang keras menjadi lembut. Ini jangan disamakan dengan perkataan saya sebelumnya yang bahwa kita tidak bisa mengubah ya. Kita tidak bisa mengubah orang secara total, tetapi kita hanya bisa mengubah hati yang keras tadi menjadi lembut. Contohnya sebelum pacaran dengan kamu, dia nggak pernah ke gereja misalnya. Setelah pacaran sama kamu udah mulai rajin ke gereja, rajin baca Alkitab. Nah itu mengubah hati yang keras menjadi lembut. Kemudian cinta adalah suatu wujud keinginan dalam niat dan tindakan. Sekali lagi ini wujud keinginan dalam niat dan tindakan itu yang didasari pada kebenaran firman Tuhan. Ya. Berikutnya pacaran itu apa sih? Gitu. Ya. Secara umum, pacaran dikatakan suatu tahapan pergaulan antara lawan jenis. Sekali lagi, antar lawan jenis, ya, di mana masing-masing pihak membatasi diri untuk berkencan hanya dengan pasangannya. Jangan hari Senin pacaran dengan si A, hari Selasa pacaran dengan si B, hari ketiga pacaran dengan si C, nanti hari Sabtu adalah hari perhentian ya, seperti Tuhan Yesus berhenti melakukan penciptaan. Tidak seperti itu ya, jangan punya pikiran karena 1 minggu 7 hari maka saya boleh punya 7 pacar, tidak ya. Jadi tahapan pergaulan antara lawan jenis ya, di mana masing-masing pihak membatasi diri ya untuk berkencan hanya dengan pasangannya ya. Memiliki ikatan batin yang khusus untuk menuju tahapan pergaulan berikutnya yang berakhir pada pernikahan. Jadi sekali lagi kalau kalian pacaran hanya untuk senang-senang sebaiknya berpikir 2 kali, terutama dari pihak perempuan ya. Karena dimanapun pihak perempuan itu biasanya yang paling dirugikan ya. Jadi kalau hanya untuk main-main, pikir ulang apakah mau dilanjutkan atau tidak ya. Ya, tetapi seberapapun luasnya atau sempitnya pilihan bagimu, ya bagi Anda semua, Anda tidak boleh menurunkan standar yang benar. Ya, kalau Tuhan sudah menstandarkan kepada kita, carilah pasangan yang seimbang atau sepadan, maka itu tidak boleh kita kompromikan apapun alasannya. Ya, jadi seberapapun sempitnya peluang kamu untuk dapat pacar, tetap menggunakan standar dari Tuhan ya. Tuhan mengatakan bahwa kita harus mencari pasangan yang seimbang. Kenapa harus seimbang ya? Kata seimbang atau sepadan itu mempunyai nilai yang sama ya. Jadi setara, sejajar, equal ya, kemudian bersesuaian atau sederajat. Kalau kita punya pacar yang sejak awal saja sudah tidak seimbang atau sepadan, artinya kita sudah buka pintu secara sengaja untuk masuk ke dalam pencobaan. Ya, padahal doa kita lepaskanlah kami dari pencobaan. Sementara kamu sendiri yang sengaja masuk ke dalam pencobaan dengan memilih pasangan yang tidak seimbang. Karena mikirnya, lah aku nyari yang Kristen nggak dapat ya sekarang apa yang ada aja dah. Ketika awal pacaran kita sudah harus melangkah dengan benar, yaitu mencari pasangan yang seimbang, sepadan. Artinya seiman. Ya, kemudian kalau si perempuan imannya bagus, hubungan dengan Tuhan dekat, kemudian menjaga kesuciannya, ya si cewek harus mencari cowok yang juga seimbang, artinya juga cowok yang baik yang mau menjaga kesucian. Jangan si cewek mati-matian menjaga kesucian, tapi si cowok tuh ngerayu-ngerayu tiap hari bawa kondom, ini loh kondom Durex ini katanya bagus, yuk dicobain ya. Nah, itu sudah nggak seimbang ya. Jadi itu sudah satu pertanda bahwa pacarmu itu sudah nggak sepadan. Jadi satu-satunya jalan adalah kamu memutuskan hubungan. Ingat masih banyak kesempatan yang lain dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi pacaran menurut Alkitab itu sebenarnya nggak ada. Di Alkitab tidak ada kata pacaran, ya. Tetapi Alkitab memberi rule, memberi batasan. Jadi pacaran sebuah hubungan yang dijalin oleh seorang perempuan dan laki-laki, ya. Sekali lagi
perempuan dan laki-laki ini selalu Tuhan sebut, ya, karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak pernah kompromi, ya sudahlah karena kamu nggak dapat lawan jenis, ya sesama jenis nggak apa-apa, nggak ada, ya no way, ya. Jadi sebuah hubungan yang dijalin oleh seorang perempuan dengan laki-laki, di dalamnya ada rasa kasih dan sayang satu sama lain, ya. Kemudian di dalam Alkitab seperti saya katakan tadi tidak ada kata pacaran, ya, tetapi firman Tuhan memberikan standar, ya, standar yang sudah pasti bahwa yang harus kita lakukan sebagai pemuda dan pemudi Kristen adalah memiliki identitas seperti ini. Jadi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi jangan dicemari oleh hal-hal yang menurut Tuhan dosa, ya. Kemudian melakukan yang benar, karena sebab tidak semua hal berguna bagi hidup kita. Kadang kita membeli sesuatu yang sebenarnya nggak bermanfaat buat kita, tetapi karena kita tertarik kita beli. Begitu nyampe rumah, buat apa aku tadi beli ini, ya, seperti itu contoh ininya. Kemudian hidup kudus dan menjaga kekudusan hidup, menjauhi percabulan. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut, menjauhi percabulan. Jadi kata seks sendiri memang tidak ada di Alkitab, ya, tetapi Tuhan menggunakan kata yang lain. Nah, kata percabulan ini sebenarnya kata yang cukup kasar secara harafiah. Nah, kenapa Tuhan menyebut ini? Nanti kita bahas, ya. Nah, masa muda, masa yang labil. Seperti saya katakan tadi, hormon anak-anak muda itu luar biasa bergejolak, ya. Hormon dopamin, adrenalin. Nah, kalian yang IPA mungkin diajarkan oleh guru biologinya, ya, serotonin, oksitosin, vasopresin itu adalah hormon-hormon yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, ya, terutama masa-masa muda seperti Anda, ya. Ketika satu hormon tidak terkendali, kemudian Anda sendiri tidak bisa mengendalikan diri, maka sangat mudah untuk jatuh ke dalam dosa, ya. Titus 2 ayat 6 mengatakan demikian juga orang-orang muda, ya, nasihatilah mereka. Ya, Tuhan memfokuskan pada istilah orang-orang muda, nasihatilah. Kenapa? Karena Tuhan tahu anak-anak muda, anak-anak seusia Anda itu merupakan fase atau masa yang paling gampang jatuh ke dalam dosa. Ya, itu sebabnya peran orang tua juga sangat penting, ya. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Tuhan nggak pernah mengatakan supaya mereka menguasai diri dari nafsu seks, enggak. Tetapi bahasa Tuhan itu bahasa yang lembut, menguasai diri dalam segala hal. Segala hal ini termasuk di dalamnya adalah dosa seks, ya. Jadi untuk hidup kudus kamu harus menyalipkan hawa nafsumu, ya. Jadi hawa nafsu ini yang seringkali membawa kita masuk ke dalam seks pranikah. Ya, itu sebabnya Tuhan dengan sangat keras bahkan berkali-kali mengatakan supaya orang-orang muda dinasehati. Ya, jadi saya bersyukur kita hari ini punya kesempatan untuk bertemu, untuk sharing seperti ini, ya. Jadi kita sama-sama belajar, ya. Nah, pacaran adalah waktu untuk yang pertama saling mengenal, ya, mengenal keluarga yang tadi sama sekali nggak kenal, jadi tahu oh bapaknya kerja di sini, ibunya ini, saudaranya sekian dan sebagainya. Kemudian kebiasaan, ya, biasa molor, biasa bangun siang, atau biasa rapi, atau biasa jorok, ya. Kemudian hobinya apa? Mancing kerusuhan atau yang lainnya, ya, seperti itu. Kemudian prioritas hidupnya dia itu apa? Cita-citanya apa? Perasaannya apa, ya? Jadi saling mengenal untuk lebih detail, ya. Jadi untuk saling mencocokkan. Kalau keluarganya seperti ini, keluarga saya seperti ini, ya. Jadi kira-kira nanti match enggak, ya? Kalau dari awal kita sudah merasa enggak serk, kayaknya kok bapaknya kumisnya kayak Pak Raden gitu, kalau mau ngapel sudah di teras gitu, ya, sambil memperlihatkan tatonya misalnya seperti itu, sudah wah enggak gitu, ya, daripada merana seumur hidup gitu, ya. Kemudian saling menyelaraskan diri. Menyelaraskan diri itu tadi saya katakan kalau kamu punya kelebihan di mana pacarmu tidak punya kelebihan itu, maka kalian saling melengkapi, ya, saling melengkapi, bukan memaksa pasangan Anda untuk serupa dengan Anda, ya. Kemudian saling komunikasi, sharing life, bukan sharing body, ya. Jadi belajar mengungkapkan isi hati. Aku loh seneng kalau kamu seperti ini. Aku nggak seneng kalau
kamu nggak ini ya seperti itu. Kemudian saling melayani. Nah, melayani di sini berarti menyangkal diri, ya. Menyangkal diri artinya tidak melakukan dosa. Oh, kalau iblis menggoda itu loh, aduh, nggak apa-apa, colek-colek dikit. Oh, enggak, saya bukan seperti itu. Tuhan saya tidak mengizinkan saya melakukan itu. Tuh yang maksud dengan menyangkal diri, ya. Jadi melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan pacar kita, ya. Kemudian prinsip dan tujuan pacaran Kristen, ya. Ada prinsip vertikal dan prinsip horizontal. Intinya ketika hubungan kita dengan Tuhan dan pacar kita itu digambarkan dengan segitiga sama kaki, ya. Jadi sama yang sama itu apa? Sama sisi apa sama kaki, ya. Jadi kalau hubungan kita bagus dengan Tuhan, maka kita akan menghormati pasangan kita. Ya, kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan menjauhi dosa. Ya, jadi gambarannya seperti ini. Ya, ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan horizontal kita juga akan baik. Ya, ketika kita takut akan Tuhan, maka hubungan horizontal kita terhadap pasangan kita juga akan kudus. Ya, tetapi ketika hubungan kita dengan Tuhan ala kadarnya, ya, baca Alkitab sebulan sekali ke gereja, kalau Advent hari ke-75 misalnya seperti itu, ya jangan berharap kalian mempunyai hubungan yang baik, ya. Kemudian pacaran yang sehat dan bertanggung jawab, ya, saling terbuka menerima pacaran. Ini saya pikir kalian sudah tahu, ya. Nah, yang keempat ini yang perlu saya garis bawahi, tidak melibatkan aktivitas seksual karena dapat mengaburkan proses saling mengenal dan memahami. Kenapa sih dosa seks itu begitu seringnya disebut gitu? Kenapa kita sangat dilarang melakukan seks sebelum nikah? Jadi nanti akan kita bahas efek-efek atau dampaknya, ya. Ya. Tuhan menuntut kita untuk memberikan kasih agape kepada pasangan kita, ya. Karena apa? Kasih agape itu adalah kasih yang menghormati, kasih yang menjaga kekudusan, ya. Jangan pernah mencoba mengganti KSM, kasih sayang murni, dengan PMX, ya. Bukan NMAX, ya, atau XMAX, ya, atau PCX, ya, itu merek motor yang disebut dengan premarital sex, artinya seks pranikah, ya. Jangan pernah melakukan itu, meskipun mungkin sensasinya luar biasa, disenggol dikit aja udah wah bayangannya kemana-mana, ya. Dicium dikit aja sudah merinding, ya. Tetapi apakah worth it? Apakah sepadan kenikmatan yang sesaat itu nanti harus kalian bayar dengan harga yang amat mahal, ya. Itu yang harus dipahami, ya. Nah, jadi bisa disimpulkan dating itu adalah hubungan, dating kencan atau pacaran itu adalah hubungan kasih yang dinamis. Dinamis itu artinya tidak statis, selalu bergerak ke arah yang lebih baik. Bukan dinamis berarti dinamis di tempat tidur, tidak, ya. Tetapi dinamis artinya selalu mengarah ke arah yang benar dan baik. Saling mengingatkan, saling mendoakan, dan sebagainya. Ya, jadi hubungan yang dinamis antara dua pihak, sekali lagi berbeda jenis kelamin, ya. Kemudian saling menghargai, tidak posesif seperti contohnya tadi, HP-nya nggak dikekepin aja terus dipantau 24 jam sehari. Kamu di mana sekarang? Kamu sama siapa? Tidak seperti itu, ya. Kemudian sama seperti sekarang pandemi, ya, social distancing, ya. Membangun keintiman harus dari jarak yang sehat, ya. Kalau istilahnya kata nenek, kalau kita berdua-dua di tempat sepi itu kata nenek kan berbahaya. Karena apa? Ketika kita berdua-dua di tempat sepi, gelap, ya, malam dingin, itu yang ketiga itu pasti setan, ya. Nah, setan itu paling senang, ya, mencari sasaran yang seperti itu. Jadi hati-hati, berpacaranlah di tempat terbuka yang terang pada jam yang memang sopan, ya, dengan pakaian yang sopan juga, dan dengan batasan sentuhan yang wajar, ya. Kemudian berkomitmen, kamu akan membawa arah hubungan ini kemana sih, gitu loh. Kalau kamu memang mau mengajakku menikah someday, ya kita harus berkomitmen. Tetapi kalau daripada gue jomblo, kesepian, jable, ya
kita pacaran aja lah, sebaiknya tidak ya. Jadi wanita yang berkualitas pasti akan mendapatkan laki-laki yang berkualitas ya. Demikian juga pria sejati pasti akan mendapatkan wanita yang sejati ya. Kalau wanita berkualitas jarang mendapatkan laki-laki yang tidak berkualitas, karena apa? Dia punya standar atau level sendiri. Oh, aku dididik oleh orang tuaku sebagai anak Tuhan yang baik, dan aku harus mencari pasangan yang juga seperti itu. Nah, itu sudah hukum alam ya. Kemudian seks bukanlah tujuan pacaran ya. Seks di luar nikah itu bukan kehendak Tuhan. Berpacaranlah secara kudus supaya kamu nanti menikah secara kudus. Menikah itu sekali seumur hidup. Apakah kita mau menikah dalam kondisi sudah hamil 7 bulan, 5 bulan, dan sebagainya? Kan enggak. Ya, orang tua kita akan bangga mengantarkan kita ke pelaminan ya, ke dalam gedung gereja untuk diberkati ketika kita berada dalam kondisi kudus dan suci. Ya, itu sebabnya Tuhan menentang keras seks sebelum pernikahan. Ya, jadi ini beberapa ayat yang bisa mendasari kita ya. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, Tuhan Maha Pengampun. Iya, ketika kita melakukan dosa kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tetapi selalu ada harga yang harus kita bayar untuk dosa kita. Ya, kemudian tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tubuh kita itu adalah bait Allah yang sudah Tuhan tebus sendiri dengan nyawanya di kayu salib. Ya, jadi harus kita jaga kesuciannya, kekudusannya. Jadi berdoa agar Tuhan mempertemukan dengan seseorang yang tepat pada waktu yang tepat ya. Jadi kalau kita nggak gerusa-gerusu, Tuhan, aku serahkan siapapun pasanganku nanti sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yang ada adalah damai sejahtera ya. Nah, batasan pacaran ya. Matius 5 ayat 27 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Artinya kalau ada cowok ini terutama sudah gandeng ceweknya, jalan-jalan ke mall, ngelihat perempuan lain yang lebih seksi, jakunnya naik turun, kemudian pikirannya sudah kemana-mana ya. Itu sudah Tuhan mengatakan itu sudah berzinah ya di dalam hati ya. Kemudian cinta itu tidak hanya tentang menggoda, memeluk, ya ciuman, apalagi seks ya. Cinta yang agape itu adalah cinta yang mampu menghindari semua itu, menjauhkan semua itu. Tetapi dia tetap mengasihi pacarnya dengan sederhana, dengan cara sederhana. Artinya tidak menuntut pacarnya untuk tidur dengan dia, tidak menuntut pacarnya untuk mau diraba-raba ya. Jadi ada istilah kalau pacaran pas foto 3x4, jadi puser ke atas ya. Jangan postcard dari kepala sampai ke kaki, itu berbahaya. Tetapi pas foto pun kalau itu tadi iblis lagi iseng kemudian nggak ada kerjaan goda, itu bisa jadi postcard juga gitu pada akhirnya ya. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir dari tema kita, yaitu seks. Nah, ini seperti saya katakan tadi, ngeri-ngeri sedap. Apaan sih seks ya? Tidak pernah ada kata seks secara tekstual ya di Alkitab. Tapi Tuhan mengatakan di Kejadian 1 ayat 28, seks menurut firman Tuhan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi tujuan seks ya menurut Tuhan adalah beranak cucu dan menambah atau memenuhi bumi dengan anak-anak yang takut akan Tuhan. Tetapi sebelumnya yang harus teman-teman perhatikan, Allah mengatakan Allah memberkati mereka. Baru Allah berfirman beranak cuculah. Artinya kata memberkati ini mewakili bahwa Allah meminta kita beranak cucu atau Allah mengizinkan kita beranak cucu kalau kita sudah diberkati sebagai pasangan suami istri. Ya. Bukan sebagai pacar. Tuhan nggak menulis Allah memberkati pacarnya lalu Allah berfirman kepada mereka. Enggak.
ya, tetapi Allah memberkati mereka. Artinya Tuhan mengizinkan kita melakukan seks ketika kita sudah diberkati di depan Tuhan dan jemaatnya. Ya, nasihat Alkitab ya. Ketika seorang masuk hubungan serius dengan orang lain, penting untuk mengingat bahwa Tuhan tetap berada pada posisi tertinggi dari hubungan tersebut ya. Kemudian mengatakan atau menganggap orang lain itu ada segalanya ya. Bagi Anda atau yang paling penting dalam hidup Anda itu merupakan penyembahan berhala. Ya, artinya Anda harus tetap mengasihi Allah lebih dari segalanya, bukan pacar Anda lebih dari Tuhan, ya. Tetapi Allah tetap lebih dari segalanya. Pacar Anda yang kesekian, ya. Jadi jangan membalik posisi Tuhan menjadi kedua, pacar Anda menjadi pertama. Itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Juga jangan menajiskan tubuh Anda dengan melakukan hubungan seks pranikah. Ya, banyak sekali ayat yang mengingatkan kita secara berkali-kali besarnya dosa seksual yang dilakukan sebelum pernikahan. Kemudian percabulan sekali lagi. Percabulan bukan saja dosa melawan Tuhan, namun juga terhadap diri sendiri. Saya katakan tadi percabulan ini merupakan kata yang kalau dari di bahasa Indonesia cukup kasar ya. Cukup kasar dan terkesan tidak sopan. Tetapi kenapa Tuhan menggunakan itu? Karena menurut Tuhan seks pranikah itu memang nggak sopan, memang kasar, gitu. Dosa. Bahkan Tuhan mengatakan kejijikan, ya. Sehingga kata percabulan itu cukup keras mengingatkan kita untuk tidak melakukan dosa seks sebelum pernikahan, ya. Jadi percabulan itu kata yang aktivitas yang kata yang cukup kasar untuk menunjukkan aktivitas seksual yang tidak boleh dilakukan sebelum pernikahan ya. Seks menurut Tuhan adalah aktivitas yang penuh dengan keindahan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan beranak cuculah ya. Sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika itu diganti kata percabulan, artinya itu sudah menunjukkan bahwa kita menyalahgunakan seks yang harusnya indah dan sesuai tujuan Tuhan menjadi dosa. Makanya Tuhan menggantinya dengan kata percabulan ya. Zina itu sama ya. Perzinahan itu adalah hubungan seksual pranikah maupun ketika sudah menikah si suami atau si istri selingkuh dan tidur dengan perempuan atau laki-laki yang lain itu juga sama berdosanya. Ya, jadi ketika kalian nanti sudah menikah maka kalian hanya boleh melakukan hubungan seksual dengan suami atau istri Anda, bukan dengan suami orang, bukan dengan istri tetangga. Ya, karena ketika Anda melakukan itu maka itu sama dengan percabulan atau perzinahan dan itu dosa kekejian di mata Tuhan. Ya. Kemudian adalah penting untuk mengasihi dan menghormati pasangan Anda. Seperti Anda mengasihi diri sendiri. Kalau Anda menghormati diri Anda sendiri, maka Anda pasti akan menghormati pasangan Anda. Kalau Anda memaksa pasangan Anda untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah, maka artinya Anda juga menodai diri Anda sendiri. Bagaimana mungkin kita menerapkan satu standar kepada orang lain berbeda dengan standar kita. Kalau kita memang orang yang berdosa, ya hubungan seks nggak masalah, ya pasti Anda akan mencari atau memaksa pasangan Anda untuk melakukan hal sama. Artinya Anda tidak mengasihi dia, ya, dan Anda juga menunjukkan bahwa Anda tidak menghormati diri Anda sebagai bait Allah yang sudah ditebus oleh Tuhan, ya. Kemudian ini adalah satu keputusan yang penting, ya, untuk Anda ambil ketika dua orang menikah. Ya, itu kita tidak bahas, mungkin suatu saat kalau ada kesempatan kita akan membahas mengenai pernikahan secara khusus ya. Ya, dosa seks ini bahkan banyak yang meneliti ya. Kenapa anak muda mudah sekali jatuh ke dalam dosa? Itu karena, nah ini saya sengaja warnanya berbeda, hijau itu kayak traffic light ya, lampunya hijau masih boleh lah, berpegangan tangan, berpelukan masih boleh ya. Kemudian mulai lampu kuning, kissing ya, berciuman ya. Berciumannya kalau di pipi ya, cium kening masih boleh. Tapi kalau sudah bibir kemudian sampai bunyinya ceprot-ceprot gitu ya, itu sudah mulai Anda sudah mulai membuka pintu gerbang untuk masuk ke pencobaan. Nah, pencobaannya apa ya? Ini mulai ya. Mulai menyentuh, meraba daerah-daerah erotis atau daerah-daerah yang menimbulkan rangsangan untuk
melakukan hubungan seksual. Nah, kemudian seksual intercourse atau persetubuhan atau senggama itu sudah tinggal sekejap aja menjentikkan tangan. Kalau tahap 1, 2, 3 ini sudah terlanjur dilakukan, itu akan dengan mudah terjadi, ya. Jadi itu sebabnya ya ini prosesnya sama. Itu sebabnya hati-hati, ya. Jadi masa muda itu masa yang penuh sensasi, ya. Jadi, nah, banyak yang mengatakan kalau pacaran kalau nggak ada, ya ini kissing atau seks itu bukan pacaran namanya, ya. Kalau tidak ada kemesraan, pelukan dan kissing, cuma chatting dan ngobrol di telepon, ya, itu bukan pacaran, itu namanya temenan, ya. Itu pandangan duniawi yang mengalihkan persepsi kita tentang kebenaran, ya. Kalau belum tidur bersama itu bukan pacaran. Dan nanti biasanya dipakai bangga-banggaan itu dengan komunitasnya. Weh, sudah berhasil bawa cewek gue tidur. Wah, gue sudah bersekian kali, ya. Apakah Anda sebagai anak Tuhan rela dan mau melakukan itu, ya? Itu hanya Anda yang bisa menjawabnya, ya. Saya tidak bisa memaksa, ya. Itu bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan, itulah merupakan batasan, ya, yang membuat Anda untuk tidak melakukan dosa. Nah, ini salah satu contoh, ya, film Titanic, ya. Si Jack sama siapa yang perempuan tuh, ya, jatuh cinta pada hitungan jam selama dalam kapal, ya, kapal pesiar. Kemudian dengan mudahnya melakukan hubungan seks dan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan cinta mati, cinta seumur hidup, ya. Itu nonsens. Jangan pernah mencontoh hal-hal duniawi seperti itu. Menurut Tuhan, versi seks aman itu adalah berpantang melakukan seks sampai resmi menikah, ya. Itu adalah seks paling aman menurut Tuhan, ya. Jadi seks aman dalam Tuhan adalah berpantang melakukan seks sampai Anda resmi menikah, ya. Ya. Sekali lagi Tuhan juga mengingatkan, Yesus sudah mati bagi dosa-dosamu untuk menebusmu. Ingatlah pengorbanannya di kayu salib. Dia sudah membeli tubuhmu. Tubuh kita itu sudah bukan milik kita lagi, tetapi sudah dibayar lunas oleh Tuhan dengan nyawanya di kayu salib. Apakah Anda akan dengan begitu mudahnya merusak tubuh yang sudah dibeli oleh Tuhan dengan nyawanya hanya untuk kesenangan sesaat dengan pasangan yang tidak benar? Itu yang harus menjadi warning Anda. Dan itu harus menjadi pengingat Anda untuk berlaku kudus, ya. Perlakukanlah pacarmu dengan pandangan yang sama. Tubuhnya sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Tubuhmu sendiri juga sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, masing-masing tubuhmu dan tubuh pacarmu yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, jagalah kesuciannya. Hargailah kematian Tuhan di kayu salib dengan menjaga kekudusan dan takut akan dosa. Nah, pertanyaannya, apakah kamu berani sembarangan terhadap pribadi yang begitu dikasihi Allah? Ya, Anda yang bisa menjawabnya. Ya, tetapi mengingat bahasa percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Tuhan tidak menyebut baiklah setiap laki-laki mempunyai pacarnya sendiri dan setiap perempuan mempunyai pacarnya sendiri. Tidak ada kata pacar, tetapi istrinya dan suaminya. Artinya, sekali lagi, seks hanya boleh dilakukan ketika Anda sudah menikah. Bukan saya yang bilang, ya, Tuhan sendiri yang mengatakannya, ya. Nah, kenapa sih dosa seks begitu luar biasanya ditentang oleh Tuhan? Seks pranikah, ya, dalam hal ini, ya. Kenapa Tuhan berkata engkau jangan berzinah, ya? Kita tidak boleh berzinah karena kebenaran firman Tuhan melarangnya, ya. Kita tidak mampu melakukan seks di luar perkawinan tanpa rasa bersalah. Efeknya atau konsekuensi dari perbuatan seks di luar nikah itu luar biasa. Rasa bersalah atau guilty feeling yang akan terus-menerus bahkan seumur hidup membayang kita. Kemudian ketegangan emosional, jadi moody, jadi sensitif, malu kalau ketemu orang lain dan sebagainya, ya. Kemudian seks itu mengikat, ya. Mengikat artinya sekali kamu melakukannya kamu merasa nikmat, merasa enak, enjoy luar biasa dan kamu ketagihan, ingin terus-menerus, ya, melakukannya. Karena apa? Ya enak kok gitu loh. Nggak ada seks yang nggak enak, ya.
Tetapi akan lebih enak atau lebih nikmat kalau kalian nikmati dengan istri atau suami Anda kelak, ya. Kemudian hubungan perjinahan, kenapa sangat dibenci oleh Tuhan? Karena hubungan seks pranikah itu merusak 5 bahkan 6 dari 10 perintah Allah, ya. Yang pertama, Anda merusak hukum Tuhan yang mengatakan hormatilah ayah ibumu. Ketika Anda melakukan seks pranikah, Anda nggak menghormati ayah ibu Anda yang sudah mendidik Anda di dalam Tuhan. Ya, mungkin Bapak Ibu Anda nggak tahu bahwa Anda sudah melakukan dosa perzinahan, tapi Tuhan tahu, gitu. Kemudian Anda merusak juga hukum Tuhan yang mengatakan jangan membunuh. Kenapa jangan membunuh? Saya melakukan hubungan seks, membunuhnya di mana? Ketika nanti pasangan Anda hamil, kemudian Anda sementara masih sekolah, Anda pasti berpikir untuk melakukan aborsi, bukan? Apakah itu bukan membunuh? Ya. Kemudian yang kedua, Anda membunuh bait Allah. Bait Allah itu apa ya? Tubuh Anda. Anda sudah membunuh tubuh Anda sendiri yang ingat tadi sudah dibayar lunas oleh Tuhan di kayu salib. Ya. Kemudian hukum yang Anda rusak yang jelas dengan jelas dari 10 perintah Tuhan adalah jangan berzinah. Ya, Anda sudah berzinah gitu loh. Ya, Tuhan mengatakan jangan berzinah tapi Anda tetap berzinah. Kemudian jangan mencuri loh. Di bagian mananya saya mencuri? Wong saya melakukan hubungan seks enak kok saya dikatakan mencuri. Anda sudah mencuri kekudusan. Kekudusan dari hubungan Anda dengan pacar. Mencuri kesucian dari pasangan Anda. Mengambil hak yang belum menjadi hak Anda. Ketika Anda memaksa pacar Anda untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah, Anda sudah mengambil haknya. Ya, yang sebenarnya itu belum menjadi hak Anda. Di situ katakan Anda merusak 10 perintah Tuhan, yaitu jangan mencuri. Kemudian Anda melakukan dusta. Seperti saya katakan tadi, orang lain mungkin nggak ada yang lihat kalian sudah melakukan perzinahan, tetapi Tuhan lihat. Dan ketika kalian berada dengan teman-teman yang lain, kalian dikata, kamu sudah tidur sama dia, kalian pasti ngomong, oh enggak, gila aja, mana aja kan, itu sudah berdusta. Ya. Kemudian hukum terakhir yang Anda rusak adalah jangan mengingini milik sesama. Anda sudah mengingini milik pasangan Anda yang belum menjadi hak Anda. Ya, jadi begitu hebatnya dosa seks pranikah, itu sebabnya Tuhan mengatakan kekejian. Ya. Kemudian kenapa tidak boleh berzina? Akibatnya kehancuran batin, perasaan bersalah. Ya. Hasil dari perbuatan itu membayangi Anda bahkan seumur hidup. Ya. Memang tidak diketahui orang lain, tetapi Tuhan melihat dan Anda malu untuk mengaku. Sama seperti ketika Hawa makan buah terlarang, dia menyalahkan pasangannya. Nah, Anda juga akan seperti itu, gitu loh. Itu luar biasa efeknya. Kemudian kita harus hidup dalam kemurnian seksual karena ada kompensasi ketika kita bisa menjaga hubungan pacaran kita secara kudus sampai ke jenjang pernikahan, maka ada kompensasi atau ada hadiah yang akan diberikan oleh Tuhan, ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ya, ketika kita mampu menyangkal diri dari godaan seks, artinya kita tidak melakukan godaan seks sampai menikah, maka itu membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga akan makin mengasihi kita. Ya. Nah, ini beberapa bahaya lagi. Bahaya hubungan seks di luar pernikahan, konsekuensi emosional. Ya, hasil penelitian psikolog menunjukkan korelasi sebab akibat langsung antara seks pranikah dan masalah emosional, kecemasan dan hilangnya harga diri, terutama wanita. Ya, wanita yang orang dunia bilang sudah tidak perawan lagi, itu pasti akan merasa ada bagian dari dirinya yang kurang. Wah, saya sudah melakukan ini sama pacar saya sudah nggak perawan, sementara teman-teman perempuan saya yang lain masih suci. Kemudian itu akan membawa rasa bersalah, tidak bisa konsentrasi, menangis sendiri tiba-tiba, kemudian penyesalan. Ya, penyesalan selalu datang belakangan. Kalau pendahuluan itu katanya pendaftaran. Ya, jadi konsekuensi emosional itu akan sangat berat, gitu loh. Ya. Itu sebabnya Tuhan sangat menentang. Tuhan tahu kelemahan kita, gitu. Tuhan tahu batasan kita. Makanya ketika Tuhan tahu batasan kita, Tuhan memberi rule, ya, memberi batasan, jangan melakukan, gitu. Kemudian wanita yang sudah melakukan hubungan seks pranikah itu biasanya nggak berharga. Kalau dia putus sama pacarnya yang dia sudah ajak tidur bersama, kemudian dia pacaran dengan laki-laki lain, dia akan
Ya kalau pacarku yang ini tahu gimana ya. Nah, itu akan mempengaruhi hubungan ya. Itu nggak nyaman, itu nggak ada damai sejahtera ya. Berikutnya masih bahaya hubungan seks itu adalah konsekuensi fisik ya. Paling tidak ada 7 penyakit akibat hubungan seks selain AIDS atau HIV yang mematikan ya. Dan semuanya membawa akibat jangka panjang. Yang harus dipahami, ketika Anda tidur dengan pacar Anda atau melakukan hubungan seksual dengan pacar Anda tidur dengan seluruh sejarahnya. Apakah Anda yakin pacar Anda baru tidur dengan Anda? Sebelumnya dia sudah tidur dengan yang lain enggak? Anda tahu enggak? Enggak kan? Nah, artinya ketika Anda tidur dengan pacar Anda sudah membawa sejarahnya. Dia sudah tidur dengan siapapun, Anda harus menerima itu. Ya. Kecuali ketika Anda melakukan hubungan seksual sama-sama masih perjaka dan perawan, itu beda. Tolong dibedakan antara perawan dan gadis. Ya. Perawan itu wanita atau perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual, itu perawan. Kalau gadis itu artinya perempuan yang belum pernah menikah, tetapi apakah dia masih perawan atau tidak hanya Tuhan dan setan yang tahu. Ya, itu yang harus dibedakan. Sama seperti istilah perjaka, ya. Perjaka itu artinya laki-laki yang belum pernah melakukan hubungan seksual, ya. Apakah bujangan itu artinya laki-laki yang belum menikah, tetapi apakah dia masih perjaka atau enggak, sekali lagi hanya Tuhan yang tahu ya. Itu konsekuensi fisik ya. Saya ulang, konsekuensi fisik juga ketika nanti si wanita hamil kemudian melakukan aborsi, itu juga konsekuensi fisiknya luar biasa ya. Kemudian konsekuensi pernikahan, ketika Anda tidur dengan pacar Anda sekarang, kalau nanti Anda menikah dengan dia, laki-laki atau perempuan yang sama sih enggak masalah ya. Artinya ya sudah gitu loh. Sudah dosa, ya akhirnya menikah dengan terpaksa misalnya, ya sudah. Tetapi kalau kalian putus kemudian kalian harus menikah dengan laki-laki atau perempuan yang lain, itu Anda harus menjaga sedemikian rupa supaya calon suami atau calon istri Anda tidak tahu bahwa Anda sudah enggak perawan dan enggak perjaka. Apakah pernikahan yang seperti itu pernikahan yang menimbulkan kebahagiaan dan damai sejahtera? Saya yakin tidak. Ya, dan ketika nanti sudah menikah, suami atau istri Anda baru tahu bahwa oh ternyata kamu sudah kemudian bertengkar perceraian, Anda melakukan dosa yang kesekian kali. Sekali lagi Anda membuka pintu pencobaan, ya, bukan Allah, ya. Kemudian konsekuensi spiritual, ya. Nanti Anda bisa baca sendiri ya, dari 2 Samuel, pengampunan versus konsekuensi hukum, ya. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Bathsheba, Daud meminta ampun dan memang oleh Tuhan diampuni, tetapi ada konsekuensi atau harga yang dia bayar setelah dosa itu. Daud, kamu akan tinggal di lembah air mata dalam sisa hidupmu. Apakah Anda mau menderita di sisa hidup Anda? Enggak kan? Anda menikah untuk bahagia, bukan tinggal di lembah air mata. Kenapa Daud tinggal? Ya karena dosanya sendiri. Dia yang memasuki gerbang pencobaan. Tuhan sudah mengingatkan ya. Kemudian pedang tidak akan meninggalkan rumahmu. Artinya pertengkaran, kengerian, kematian akan terus-menerus mengikuti Daud ya. Untuk dosa apa? Dosa kenikmatan satu kali, cuman berapa menit sih, paling 15-30 menit, 1 jam itu sudah luar biasa. Itu kamu sudah harus minum obat ini ya, obat kuat ya. Kemudian Daud harus menguburkan bayinya yang meninggal. Kemudian anaknya memperkosa anaknya yang lain. Itu luar biasa, konsekuensinya sangat mengerikan. Ya, Tuhan berkata itu adalah hasil langsung dari dosanya. Apakah Anda sanggup menghadapi itu? Itu yang harus Anda pikirkan. Efek jangka panjangnya. Mungkin sekarang nikmat ya, bisa tidur, bisa memperawani gadis anak orang, bisa memperjakai cowok anak orang ya. Tetapi konsekuensi setelahnya itu yang Tuhan bilang mengerikan. Ya, itu sebabnya Tuhan sangat menentang hubungan seks sebelum pernikahan. Karena apa? Konsekuensinya seperti itu tadi. Gitu. Bayangkan, pedang tidak akan meninggalkanmu dan kamu akan hidup di lembah air mata. Ngeri, ya. Nah, standar iman Kristen sekali lagi di Keluaran Tuhan mengatakan jangan berzina. Ini 10 hukum Tuhan ya. Tuhan mengatakan, nah,
Yusuf itu adalah salah satu teladan. Ya, berdoalah supaya kalian memperoleh laki-laki atau pacar seperti Yusuf. Dia digoda oleh tante Po sedemikian rupa dia tetap bertahan. Karena apa? Dia takut akan Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Karena Yusuf hidup benar, maka Tuhan memberinya berkat yang luar biasa. Ya, Tuhan menyelidiki hati kita. Jangan katakan tidak ada yang melihat, kayak tidak ada yang melihat karena kalian melakukannya di tempat gelap, di kamar kos yang terkunci dari dalam, tetapi Tuhan melihat. Ya. Jadilah pemuda dan pemudi Kristen yang bisa memuliakan Tuhan di dalam masa muda Anda. Ya, nah ini sebagai gambaran. Lihat di piramida ini seks terletak paling atas, paling akhir. Setelah apa? Setelah menikah. Ya, jadi ini yang harus menjadi kunci Anda ketika Anda menjalin hubungan atau ketika Anda sekarang sudah berpacaran. Ya. Nah, saya akan akhiri materi ini dengan 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah mengulang yang tadi? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah termasuk melakukan hubungan seks pranikah, maka Allah akan membinasakan dia. Ngeri ya. Ketika kita membinasakan tubuh kita, ya, dengan melakukan kesenangan sesaat, Tuhan juga akan membinasakan kita, ya. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu, ya. Saya berikut ini adalah gambaran secara umum, secara ilmu pengetahuan, ya, secara data saja, tetapi materi saya yang sesuai dengan firman Tuhan sudah saya akhiri tadi. Ya, ini data yang patut Anda ketahui aja. Berhubungan seksual pertama kali di usia berapa? Bayangkan, 15 sampai 19 tahun. 59% wanita sudah melakukan hubungan seksual di dalam rentang usia ini. Laki-laki lebih banyak lagi, 74% melakukan hubungan seksual pada rentang usia ini. Artinya apa? Ketika ya sekarang kalian kelas 10, kelas 11, kelas 12, SMA kalian sudah melakukan hubungan seksual. Itu data ya, bukan saya yang mengarang tetapi data ya. Kemudian presentasi paling tinggi terjadi pada umur 17. Jadi rata-rata anak seusia kalian itu melakukan hubungan seksual pranikah itu pada usia 17 tahun, yaitu 19%. Ya. Resiko seks aktif pranikah ya, berlanjut pada aborsi, pernikahan dini ya. Artinya ketika misalnya kalian kelas 11 harus hamil, ya, kemudian kalian menikah, terpaksa menikah. Ya, iya kalau pasangan Anda mau menikahi, kalau enggak, satu-satunya jalan pikiran Anda pasti aborsi. Karena apa? Malu, takut, ya, masih pengen sekolah. Ya. Kemudian dampak kesehatan, terinfeksi penyakit menular, komplikasi kehamilan, hingga masa nifas karena usia Anda belum terlalu matang untuk hamil dan melahirkan, maka resiko kematian itu sangat besar. Ya, kemudian dampak minder, merasa tidak berdosa, tidak suci lagi, merasa berdosa, kemudian menjadi antisosial. Karena seolah-olah orang tuh tahu bahwa Anda sudah melakukan dosa, padahal enggak gitu. Tapi itu karena dipicu oleh rasa bersalah Anda sendiri. Ya, 11% remaja perempuan di dunia hamil di luar nikah setiap tahunnya, dan itu meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian angka kehamilan remaja di Indonesia mencapai 48 dari setiap 1.000 remaja 48 hamil di luar nikah. Ya, ini data yang cukup lama tahun 2015, tapi masih relevan kita pakai sekarang. Hampir 1.000 remaja di Jogja hamil di luar nikah. Ya, kemudian 58% remaja yang hamil memilih aborsi. Bayangkan, ya. 10 perintah Tuhan ditentang lagi, yaitu dilanggar lagi, yaitu tadi apa? Jangan membunuh. Ya, 58% lebih dari setengahnya. Ya, ini saya katakan tadi perempuan yang hamil di luar nikah itu biasanya harus putus sekolah, terpaksa putus sekolah. Artinya cita-cita Anda yang tadi pengen jadi dokter, pengen jadi arsitek, pengen jadi sarjana, pupus di tengah jalan gara-gara kesenangan sesaat.
kalian harus melahirkan bayi, harus menyusui, menjaga, yang seharusnya Anda masih bersenang-senang. Teman yang lain bisa jalan-jalan di mall, bisa hahaha, bisa mengikuti ujian nasional, kalian sudah harus gendong bayi, ya. Kemudian ini kasus aborsi, ya, 3 juta aborsi, ya, 63% remaja yang berhubungan seks di luar nikah, ya, itu melakukan aborsi, ya. Dalam setahun 2 juta wanita Indonesia aborsi. Ingat, aborsi adalah pembunuhan berencana. Anda sudah melakukan dosa perzinahan atau percabulan, ditambah Anda melakukan dosa pembunuhan. Luar biasa mengerikannya, ya. Pelaku aborsi 21% itu adalah usia SMP dan SMA. Luar biasa bukan? Ya, disinilah Anda sebagai peran Anda sebagai anak-anak Tuhan untuk mengurangi angka ini dengan menjaga hidup benar dan kekudusan. Sanggupkah Anda? Itu tergantung hubungan Anda dengan Tuhan bagaimana, ya. Dan bagaimana Anda menghormati diri Anda sendiri, ya. Ini resiko aborsi, ya, pendarahan hebat, kematian, ya, kanker leher rahim atau kanker serviks, ya. Itu mengikuti. Apalagi kalau aborsi dilakukan oleh bukan ahlinya, ya. Yang namanya kiret itu bisa resikonya luar biasa. Nah, apakah Anda sanggup? Ya, Tuhan menebus tubuh Anda dengan nyawanya. Ya, apakah Anda membalasnya hanya dengan seperti ini? Mohon direnungkan, ya. Nah, ini gambar ini cukup mengerikan, tetapi inilah fakta. Ketika Anda melakukan aborsi, Anda melakukan ini terhadap janin yang ada di rahim Anda. Ya, dan itu akan menghantui Anda seumur hidup. Ya. Ini risiko secara medis, Anda bisa googling, ya. Tapi seperti ini, ya. Menstruasi menjadi tidak lancar, kemudian adanya likorhu itu peradangan, ya, di organ reproduksi nanah karena hasil aborsi yang tidak bersih dan sebagainya, ya, anak lahir cacat bawaan karena sebelumnya sudah minum obat-obatan atau zat-zat kimia yang diharapkan bisa menggugurkan kandungan, ternyata janin masih tetap tumbuh, ya. Untuk laki-laki juga, ya, gangguan sperma bisa menjadi mandul dan sebagainya, ya. Ini contoh-contoh penyakit menular seksual. Ya, kalian kan nggak tahu pasangan Anda sebelumnya sudah berhubungan seksual dengan siapa, dan apakah hubungan seksualnya sehat, bersih, membawa penyakit atau tidak, Anda nggak tahu. Anda akan tahu ketika Anda sudah tertular, ya. Ini gonorrhea, ya. Ini AIDS, ya. Ya, saya akhiri, ya, materi saya. Bersabarlah, ya, menunggu saat yang tepat dari Tuhan, karena Tuhan berjanji segala sesuatu akan indah pada waktunya, ya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya akan tutup screen saya, ya. Sudah ada yang bertanya. Sudah ada yang bertanya ini, Bu Eva, saya mau tanya, ada nggak sih kualitas penting sebelum kita memutuskan memilih pasangan, ya? Kualitas di sini adalah kualitas diri kita sendiri lebih dahulu, ya. Saya katakan tadi, kalau kita berkualitas secara iman, ya, maka kita pasti akan menentukan level pacar kita juga kualitasnya yang sama, ya. Kita nggak akan, kalau kualitas iman percaya kita kepada Tuhan atau hubungan kita dengan Tuhan baik, kemudian kita mencari pasangan yang ecek-ecek, itu pasti tidak, ya. Jadi perbaiki dulu kualitas keimanan Anda pribadi, ya. Baru Anda menentukan pilihan atau kualitas dari pasangan Anda, ya. Jadi saya katakan tadi, perempuan berkualitas akan mendapatkan laki-laki berkualitas. Laki-laki sejati akan mendapatkan perempuan sejati. Jadi kualitas di sini itu cukup luas artinya, tetapi bagi saya kualitas yang sangat menentukan adalah kualitas keimanan kita lebih dahulu di dalam Tuhan, ya. Kalau kualitas keimanan kita sudah benar, maka kita pasti akan mencari pasangan yang sama kualitasnya, dan kita juga akan menjaga hubungan kita supaya tetap berkualitas. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Silahkan kalau masih penasaran, ya. Ya, ada pertanyaan kedua, kalau kasih agape berarti kita tidak perlu kriteria memilih pasangan, ya.
Bu, kalau kasih AKP berarti kita tidak perlu kriteria. Kriteria harus tetap ya. Kita harus punya kriteria, saya pengen pacar yang seperti ini. Kriteria A, B, C, D kita harus punya. Kan nggak mungkin kita milih baju misalnya asal comot, sementara ukurannya nggak sesuai, warnanya nggak cocok dengan kulit kita. Nggak mungkin. Kita ketika mau beli baju, kita sudah menentukan kriteria. Oh, aku mau beli baju warna merah yang ukurannya XL dan sebagainya. Ya. Nah, kasih AKP di sini maksudnya ketika kalian sudah menentukan kriteria dan kalian menemukan pasangan yang tepat, kasih yang Anda berikan ke pasangan kalian tuh kasih yang AKP, bukan kasih yang eros, ya, bukan kasih karena wah pacar gue seksi nih, pokoknya harus target 2 bulan harus bisa tidur bareng, enggak seperti itu. Ya, ketika kalian sudah menentukan kriteria, kemudian kalian jatuh cinta pada lawan jenis Anda, maka cinta yang Anda berikan itu adalah cinta yang AKP, cinta yang menjaga kekudusan, ya, cinta yang bertahan apapun godaannya, ya, apapun kata lingkungannya, nggak asik lo kalau tidur bareng, Anda bertahan. Itu salah satu kasih AKP. Jadi kriteria tetap harus Anda tentukan, kemudian selama pacaran kasih yang Anda bina itu adalah kasih AKP. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya pertanyaan, apakah ada standar umur untuk mulai pacaran? Ya, untuk mulai pacaran itu nggak ada standar umurnya ya. Biasanya kalau perempuan sudah menstruasi itu dikatakan perempuan tersebut sudah akil balik atau dewasa secara sistem reproduksi. Dan ketika seorang perempuan sudah dewasa secara sistem reproduksi, maka hormon yang bekerja di dalam tubuhnya itu pasti akan membuat dia bisa jatuh cinta. Nah, si A, si B jatuh cintanya mungkin tidak dalam waktu yang bersamaan. Ada yang masih SMP, bahkan anak SD sudah bisa pacaran. Ya, tetapi sekali lagi berapapun umur Anda ketika Anda jatuh cinta pada pasangan atau lawan jenis Anda, yang jelas Anda harus menjaga supaya hubungan Anda tidak berdosa. Nah, sekarang kalau SD sudah pacaran, SMP sudah pacaran, apa sih gunanya? Toh SPP, uang pulsa masih minta orang tua. Dan waktu kalian untuk menempuh pendidikan masih jauh. Ya, kan nggak mungkin Anda pacaran, ada sih orang yang pacaran sudah 10-15 tahun akhirnya menikah, tetapi itu jarang sekali terjadi. Ya, rasa bosan itu akan ada. Ketika nanti Anda satu SMP misalnya, Anda sudah pacaran, kemudian Anda memasuki SMA yang berbeda, Anda bertemu dengan orang baru, pasti kriteria Anda juga akan berubah. Anda juga, ternyata ada orang cewek yang lebih cantik nih di sekolah gue, nyesel gue punya pacar yang dulu. Nah, seperti itu. Jadi idealnya itu ya kalau saya pribadi ya, karena saya juga punya anak perempuan, ya idealnya pacaran tuh ya setelah lulus SMA lah, ya. Artinya secara kemandirian Anda sudah lebih mandiri, secara hukum Anda sudah lebih bisa menentukan untuk diri Anda sendiri, kemudian Anda minimal sudah lulus SMA gitu loh. Ya, jadi ketika Anda kuliah memikirkan apakah lanjut kuliah atau bekerja itu sudah lebih matang, dan ketika pikiran Anda sudah lebih matang secara logika dan keimanan, Anda juga akan memilih pasangan yang lebih dewasa, ya. Tetapi tidak ada batasan usia berapa kita bisa pacaran. Semua tergantung kepada individu masing-masing. Yang jelas ketika kita pacaran kita menjaga kekudusan proses pacaran kita, ya, seperti itu jawaban saya. Kemudian kita tidak tahu dasar keimanannya dia seperti apa. Apakah dasar keimanan keagamaannya dia sama seperti Tuhan kita yang begitu keras menentang dosa pranikah, dosa seksual pranikah, ya. Jadi sampaikan saja apa materi yang tadi saya sampaikan bahwa efeknya seperti ini, ya. Terus apa sih sisi positifnya ketika kamu melakukan kegiatan seks sebelum nikah? Coba tanya itu. Kalau dia bisa menjawab, luar biasa. Yang pasti dia tidak akan bisa menjawab. Karena apa? Memang itu tidak dibenarkan. Ya, bahwa dalam doa nasihati, kemudian sampaikan ya bahwa efek dari kegiatan pranikah itu sangat mengerikan, ya.
Saya yakin kalau memang temanmu itu punya keinginan untuk masuk kembali ke jalan benar, dia akan mau mendengarkan. Tetapi kalau hubungan dia pribadi dengan Tuhannya tidak bagus, akan lebih sulit. Tetapi jangan putus asa, tetap bawa dalam doa dan beri nasihat. Mungkin itu yang kalau dia, ya ini ada pacar cowok yang kalau tidak diberi jatah di tempat tidur dia ngancam putus. Itu sudah nggak benar. Ya, saya katakan tadi Tuhan menginginkan kita mencari pasangan yang seimbang atau sepadan. Ketika cowok kita menekan kita untuk melakukan hubungan seksual terus-menerus sebelum menikah, itu sudah nggak sepadan buat kita. Itu sudah nggak seimbang. Artinya dia sudah level keimanannya sudah sangat jauh dari kita. Jadi apa yang harus kita pertahankan? Apakah kamu mau hidup dalam ketidakdamaian terus-menerus, ya? Dan apakah pacarmu bisa menjamin kalian nanti akan menikah? Apakah pacarmu juga punya sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan ketika mengajak kamu tidur, ya seperti itu. Jadi kalau memang pacarnya ngancam, lebih memilih mana? Lebih memilih kekudusan diri, kehormatan diri, atau pacaran? Banyak kok cowok lain yang jauh lebih baik di luar sana. Makanya saya katakan nggak ada istilah cinta buta. Cinta itu pakai logika. Ya, jadi jangan terpesona oleh kalimat cinta itu buta, tai kucing rasa coklat, pret, ya. Namanya tai kucing itu nggak bisa dimakan. Coklat itu ya jauh lebih nikmat gitu ya. Jadi itu ungkapan duniawi yang seringkali menyesatkan kita. Sekali lagi hubungan kita pribadi dengan Tuhan akan menjadi penentu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang lain. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, di sini saya mau bertanya, bagaimana pandangan Ibu tentang cybersex di era modern ini? Seperti video call seks atau chatting seks. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, era teknologi ini memang selalu semua hal ya, baik itu teknologi maupun bukan, itu selalu ada sisi positif dan negatifnya. Apapun bentuknya, ya. Sekali lagi kita kembali ke firman Tuhan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita berarti termasuk mata kita, pendengaran kita. Ketika kita mengotori mata kita dengan melihat atau menonton cybersex atau video seks, itu sama dengan pornografi ya, kalau saya bisa katakan, ya sama berdosanya. Ya, jangan dikatakan karena saya cuma nonton video porno atau cybersex maka saya menjadi tidak dosa saya lebih kecil dibanding saya melakukan langsung aktivitas seks. Tidak, sama berdosanya. Di dalam Tuhan tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Ketika kita mengotori mata kita dan pendengaran kita dengan hal-hal yang demikian, maka kita sudah menodai seluruh bait suci Allah, yaitu tubuh kita. Dan tolong diperhatikan, kerusakan otak karena pornografi itu jauh lebih parah dibanding kerusakan otak karena narkoba. Ya, karena ketika kamu sudah kecanduan pornografi, maka kamu akan merusak sisi kebenaran dari otakmu dengan hanya mengisi itu. Kamu akan begitu kecanduannya ya, sehingga suatu saat kamu sampai pada tahapan aku harus praktek. Karena kalau nonton doang nggak bisa, aku sudah nggak tahan. Nah, itu tontonan seperti itu sudah membuka ruang Anda untuk jatuh ke dalam pencobaan. Jadi ketika kita menjaga bait suci Allah yaitu tubuh kita, kita menjaga keseluruhan mata, seluruh indera kita. Ya, jadi tinggalkan. Itu sama berdosanya seperti ketika kita melakukan aktivitas seks secara langsung. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Bu, saya pengen nanya. Saya masih bingung sama tentang LGBT itu, Bu. Tadi kan Bu ada singgung. Ya. Nah, sebenarnya saya netral. Saya lebih milih kayak ya udah saya nggak mau ngedukung dan juga saya nggak menentang banget. Tapi kadang ada yang nanya ke saya, menurut kamu LGBT gimana? Nah, ya permasalahan saya itu kalau di Alkitab sama di hal-hal ilmiah kayak gitu kan bertentangan ya Bu ya.
Ya. Nah, saya pengen tahu yang sebenarnya yang bisa dipegang untuk kedepannya supaya saya nggak kayak takut mengambil jalan yang salah gitu loh, Bu. Ya. Karena ada yang bilang LGBT itu orang-orang yang terperangkap di tubuh yang salah, atau enggak dia tuh udah pengen berusaha untuk menjadi laki-laki, tapi di dalam tubuhnya dia ngerasa kalau itu bukan dirinya dia. Jadi saya kadang agak bingung sih, Bu, tentang permasalahan itu. Oke. Ya, saya akan coba jelaskan ya. Kita kembali lagi ke firman Tuhan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, Tuhan tidak mengatakan bahwa aku menciptakan LGBT atau laki-laki yang setengah perempuan atau perempuan yang setengah laki-laki. Tuhan dengan tegas bahkan berkali-kali mengatakan dalam penciptaan diciptakanlah laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika kita mau memasuki pernikahan, Tuhan juga mengatakan laki-laki akan meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya yang adalah perempuan. Ya, LGBT itu fenomena yang sangat marak akhir-akhir ini. Penyebabnya banyak. Ya, jadi kita memang tidak boleh menjudge bahwa ketika si A itu masuk ke dunia LGBT maka berarti dia seperti ini. Tidak. Penyebabnya banyak dan yang jelas itu biasanya datang dari lingkungan keluarga. Karena apa? Kita hidup sebagian besar adalah kontak atau berhubungan dengan keluarga kita. Ya, ada saya juga menemukan banyak siswa dan teman-teman yang memasuki dunia itu banyak sekali. Ada yang dia sering melihat kekerasan yang dilakukan ayahnya kepada ibunya, sehingga dia membenci laki-laki. Ya, si anak perempuan ini membenci laki-laki karena menurut dia laki-laki itu pasti kayak bapaknya. Kasar, main pukul, tukang selingkuh, drunken master, ya, pemabuk dan sebagainya. Nah, pikiran kebencian itu dia pupuk demikian rupa sampai suatu saat membuat dia yakin dengan keyakinannya dia sendiri bahwa aku nggak seharusnya jatuh cinta pada laki-laki. Ya, aku harus jatuh cinta pada sesama perempuan karena apa? Perempuan tuh lembut, perempuan tuh baik. Itu salah satu faktor. Jadi faktor terbesar itu adalah lingkungan. Ketika keluarga kita dari keluarga broken home, terjadi kekerasan, terjadi pelecehan, bullying, ya, kita bisa secara sedikit demi sedikit di bawah alam sadar kita mengubah pola pikiran kita, ya, seolah-olah nggak bagus kita jatuh cinta dengan lawan jenis. Aku akan mengalami hal yang sama. Jadi itu seperti fenomena gunung es. Ego kita itu seperti fenomena gunung es. Yang terlihat itu hanya kecil di permukaan. Sesungguhnya yang di bawah air itu sangat besar. Nah, yang sangat besar di bawah air itu terdiri atau terpengaruh oleh berbagai macam kondisi lingkungan. Bisa juga karena sebelumnya pengen coba-coba. Dia berteman dengan temannya yang LGBT. Kemudian temannya, ayolah coba, siapa tahu lebih ini. Nah, dari situ bisa terjadi. Ya. Atau dia melihat bahwa oh ternyata orang yang LGBT itu hubungannya lebih stabil dibanding orang yang pacaran dengan lawan jenis. Itu bisa juga memicu. Ya. Jadi faktor keluarga dan lingkungan itu yang lebih berperan di dalam membentuk kita seseorang menjadi arah gendernya berbeda. Ya, sekali lagi kita harus berada pada standar kebenaran firman Tuhan bahwa tidak ada itu LGBT, apapun alasannya. Tetapi bukan berarti kita boleh menghakimi, tidak. Kita sebagai anak Tuhan harus punya keberanian untuk membawa dia, mengajak dia untuk kembali ke jalan yang seharusnya. Kemudian ketika dia tetap bersikukuh pada kondisinya untuk tetap LGBT, ya itu sudah di luar kendali kita. Ya, setidaknya kita sudah berusaha, dan sebagai anak Tuhan kita harus straight, ya. Kita harus betul-betul menggunakan kebenaran firman Allah bahwa nggak ada itu LGBT, apapun alasannya. Entah karena lingkungan, entah karena pengaruh orang tua, pengaruh teman, pernah coba-coba kemudian merasa lebih enak, lebih nyaman, itu tetap dosa di mata Tuhan. Sama besarnya seperti dosa melakukan pembunuhan, dosa seks pranikah. Ya, jadi tidak ada toleransi bagi Tuhan untuk hal-hal seperti itu, karena sudah jelas Tuhan mengatakan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan beranak cuculah
Ya, artinya ketika kita berpacaran kemudian menikah dengan lawan jenis, salah satu tujuan Tuhan tercapai, yaitu beranak cucu. Lah kalau kamu menikah atau pacaran dengan sesama jenis, dari mana tujuan Allah beranak cucu itu akan tercapai? Nanti berdalilnya kan saya bisa ngangkat anak, bukan itu. Tuhan mengangkat beranak cuculah itu adalah dari hubungan seks yang benar dan wajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi saya tegaskan, LGBT itu tidak pernah ada di dalam Alkitab dan Tuhan tidak pernah menghendakinya. Ya, itu dosa di mata Tuhan. Jadi apapun alasannya itu tidak benar. Jadi kamu bisa dengan tegas menentukan sikapmu bahwa ya kalau saya punya teman LGBT, saya akan berusaha meraih dia untuk kembali. Bukan kamu yang ikut terpengaruh ya, tetapi kamu meraih dia untuk kembali ke jalan Tuhan ya. Dengan tidak menghakimi ya, setiap orang punya alasannya masing-masing, tetapi ketika kita tahu, kita sebagai anak-anak Tuhan tahu bahwa itu tidak benar, maka adalah kewajiban kita untuk mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Oke, ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh karunia yang luar biasa dari Tuhan untuk kami semua yang sore hari ini boleh bertemu meskipun secara online. Sungguh bukan suatu kebetulan kami boleh bertemu satu dengan yang lain, berkenalan, menyampaikan kebenaran firman-Mu dan sedikit memberi pengetahuan bagaimana kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa firman Tuhan ya dan amin. Dan bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya jalan untuk kami bisa hidup memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami di usia mudanya ini yang luar biasa indahnya yang sudah Tuhan bentuk, di mana pada masa mudanya mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong mereka di dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Bila mereka menemui banyak masalah, kendala berkaitan dengan masa pacaran atau pergumulan tentang seks pranikah, kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri yang menutup bungkus mereka, membuka pikiran, iman, dan hati mereka tentang kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kepada mereka tentang dosa yang harus dihindari demi kudusan di mata Tuhan, mengingatkan mereka bahwa masa muda mereka begitu berharga bagi Tuhan, bahwa jiwa, tubuh, dan seluruh aktivitas mereka di dalam seluruh kehidupan mereka adalah sangat berharga bagi Tuhan. Dan bahwa Tuhan sudah mengasihi mereka sedemikian rupa melalui kematian Tuhan di kayu salib. Tuhan, biarlah kiranya masa muda mereka boleh mereka isi dengan kebenaran firman Tuhan, dengan memuliakan Engkau di dalam setiap segi kehidupannya. Biarlah mereka di dalam proses belajar mereka boleh mendapatkan kepandaian, kepintaran, konsentrasi dan motivasi yang benar sehingga mereka boleh menyelesaikan studi mereka pada saatnya nanti dengan luar biasa, dan mereka boleh memimpikan dan menyelesaikan cita-cita mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan, berkatilah hidup mereka, berkatilah orang tua mereka masing-masing, sanak saudara yang mereka kasihi dimanapun mereka berada. Orang tua yang dengan jerih lelahnya mengusahakan mereka untuk bisa bersekolah, biarlah Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Buatlah anak-anak ini bersyukur karena mereka punya kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang baik dan benar, dan bahwa mereka berkesempatan untuk mengenal firman Tuhan dengan benar, dan Tuhan juga yang mengingatkan dan membimbing mereka supaya mereka bisa memasuki pergaulan yang benar juga. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sudah berpacaran, Tuhan jagai hubungan mereka supaya menjadi hubungan yang kudus. Kalau ada di antara mereka atau teman-temannya yang sudah terlanjur melakukan dosa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan ampuni mereka, dan Tuhan boleh pulihkan mereka dari dosa mereka, dan Tuhan kembalikan mereka ke dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada yang sedang bertentangan secara batin tentang masalah gender, juga Tuhan sendiri yang menolong mereka untuk mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Biarlah masalah yang dihadapi di keluarga mereka masing-masing boleh tetap menguatkan mereka dan tidak menjauhkan mereka dari kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi saat ini, Tuhan. Tuhan, di dalam nama-Mu kami memohon, jauhkanlah kiranya kami dari segala sakit penyakit yang diakibatkan oleh COVID ini. Tuhan, jamahlah tubuh kami masing-masing, tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh tetap terjaga kesehatan kami boleh tetap melakukan
prokes dengan baik dan taat sebagai bagian dari rasa takut kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur bahwa kami boleh menyelesaikan pertemuan kami sore hari ini dengan penuh sukacita. Bila masih ada ganjalan di hati kami, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menjawabnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Haleluya. Amin.